And when he was born, I was drinking. And he was really the chief reason that I went back to treatment, because I really did love this boy. And I thought, I know he's like a little baby, but he can see me and he can see what I'm doing. And I'm tired of this. And I'll punish myself forever about why didn't I run? Why didn't I go to see him? And the truth is, I couldn't. I was so frightened. And that's tough. Ada lagu yang membuat kita bernyanyi, ada lagu yang membuat kita menangis, dan ada lagu yang sebenarnya tidak ingin pernah ditulis oleh penciptanya. Tears in Heaven adalah lagu seperti itu, lagu yang lahir dari tragedi, dari kehilangan yang tidak seharusnya dialami siapapun. Dan setelah kita mendengar kisah di baliknya, bisa dipastikan kita tidak akan pernah mendengarkan lagu ini dengan cara yang sama lagi. Sebelum dunia mengenalnya sebagai pria yang menulis salah satu lagu paling menyayat hati dalam sejarah musik, Eric Clapton adalah legenda. Lahir di Inggris tahun 1945, Clapton tumbuh dengan kecintaan yang dalam terhadap musik blues Amerika. Ia belajar gitar bukan dari sekolah atau guru mahal, tapi dari mendengarkan piringan hitam berulang-ulang, mencoba meniru setiap lick, setiap getaran emosi dari B.B. King hingga Robert Johnson. Karir Clapton meroket saat ia bergabung dengan band The Yardbirds, membuatnya menjadi ikon gitar muda di Inggris. Tapi Clapton ingin musik yang lebih jujur, lebih emosional, lebih blues. Ia kemudian bergabung dengan John Mayall and the Bluesbreakers. Dan dari sinilah muncul legenda yang dikenal seluruh Inggris. Tulisan di dinding yang berbunyi, Clapton is God. Meski baginya itu hanya grafiti, tulisan itu menandai satu hal. Eric Clapton bukan gitaris biasa. Tidak berhenti di sana, ia membentuk Cream, salah satu supergroup pertama di dunia. Lagu seperti Sunshine of Your Love dan White Room menegaskan reputasinya sebagai gitaris paling berpengaruh di generasinya. Tapi karir besar tidak selalu berarti hidup yang mudah. Clapton menjalani masa gelap bertahun-tahun akibat kecanduan alkohol dan heroin. Ia kehilangan sahabat, kehilangan arah, dan hampir kehilangan dirinya sendiri. Namun satu hal yang membuatnya bangkit kembali adalah kelahiran seorang anak kecil bernama Connor. Anak yang membuatnya ingin memperbaiki hidup, tampil lebih bersih, dan menjalani musik bukan hanya sebagai pelarian, tetapi sebagai alasan untuk bertahan. Awal tahun 1991, Eric Clapton sedang berada di titik balik hidupnya. Setelah bertahun-tahun bergulat dengan kecanduan, ia akhirnya mencoba memperbaiki diri, dan alasan terbesarnya adalah seorang anak kecil bernama Connor. Connor Clapton, usia 4 tahun, energik, lucu, dan menjadi cahaya baru dalam hidupnya. Clapton sedang berusaha menjadi ayah yang lebih baik, dan hari-hari yang mereka lewati bersama terasa seperti hadiah. Pada saat itu, Clapton datang ke New York dengan rencana sederhana, menjemput Connor, makan siang bersama, lalu pergi ke kebun binatang. Hal-hal kecil yang tidak pernah bisa dibeli ketenaran. Clapton pernah mengatakan bahwa hari terakhir yang ia habiskan bersama Connor adalah hari terbaik dalam hidupnya sebagai seorang ayah. Tapi ternyata, itu juga hari terakhir ia melihat putranya tersenyum. Tanggal 20 Maret 1991, di apartemen tinggi Manhattan, seorang teknisi sedang membersihkan jendela. Setelah selesai, jendela itu tertinggal terbuka. Di ruang tamu, Connor kecil berlari-lari, penuh semangat seperti biasa. Tidak ada yang menyadari bahaya yang mengintai hanya beberapa langkah dari tempatnya berdiri. Dan dalam hitungan detik yang mengubah dunia, Connor terjatuh dari lantai 53.
Eric Clapton datang beberapa menit setelah kejadian. Ia datang dengan rencana makan siang dan pulang dengan kenyataan bahwa putranya telah tiada. Clapton hancur. Ia menyebut bahwa kehilangan itu bukan hanya kehilangan seorang anak, tetapi kehilangan dirinya sendiri. Selama berminggu-minggu, ia menghilang dari publik, dari musik, dari semua hal yang dulu membuatnya hidup. Gitar yang dulu menjadi pelariannya, kini hanya menjadi pengingat rasa sakit. Waktu berjalan dan Eric menyadari satu hal. Jika ia tidak mengekspresikan rasa kehilangan itu, luka itu akan menelannya hidup-hidup. Suatu hari, ia kembali mengambil gitarnya. Pelan-pelan, waktu seakan berhenti. Setiap petikan terasa seperti percakapan dengan Connor. Nada demi nada lahir dari ruang sunyi yang penuh duka. Disebutkan bahwa musik menjadi penyembuh bawah sadar bagi Clapton. Ia tidak berniat menulis lagu untuk dunia. Ia hanya menulis untuk bertahan hidup. Dan dari proses penyembuhan itulah lahir Tears in Heaven. Bukan sebagai karya seni, tapi sebagai doa. Dalam liriknya, "Would you know my name if I saw you in heaven?" Pertanyaan paling jujur seorang ayah, apakah anaknya masih akan mengenalinya di dunia lain? I must be strong and carry on. Clapton menulis kalimat itu bukan untuk siapapun, tetapi untuk dirinya sendiri, sebagai pengingat bahwa hidup harus berjalan, meski sebagian hatinya telah hilang. Lagu itu memenangkan Grammy Awards, menjadi hits di seluruh dunia, tapi bagi Clapton, itu bukan kemenangan, itu memorial. Beberapa tahun kemudian Clapton berhenti membawakan lagu ini di panggung. Ia berkata, "Aku tak lagi dalam kondisi emosi yang sama, dan lagu ini terlalu menyakitkan untuk terus dinyanyikan." Hari ini, ketika kita mendengarkan Tears in Heaven, kita mendengarkan lebih dari sekedar lagu. Kita mendengarkan cinta seorang ayah, cinta yang tidak hilang meski kehidupan memisahkan mereka. Dan mungkin, di tempat yang tidak dapat kita lihat, Connor sedang mendengar lagu itu sambil tersenyum.